Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan percaya keadaan kita semua luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik kepada kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Masih seputar tentang berbahagia, minggu ini kita akan membahas berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Namun sebelum lebih jauh lagi kita membahasnya, mari kita baca firman Tuhan. Matius 5 ayat 9 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam versi King James Version demikian firman Tuhan. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Dalam terjemahan bahasa Yunani demikian. Makarioi hoi eronopoi oi hoti autoi uioi teu kletesontai. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang membahas yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata membawa damai dalam bahasa Yunani disebut adalah eirene, dan kalau dibandingkan dengan bahasa Ibrani, kata membawa damai adalah shalom, yang memiliki makna adalah mengandung yang memiliki kedalaman arti yang luar biasa. Artinya membawa damai itu memiliki makna memberikan, menyebarkan suasana yang memberi ketenangan, yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan keselamatan, yang memancarkan suatu harapan yang baik. Jadi begitu banyak maknanya. Dan dikatakan tadi adalah berbahagialah mereka yang membawa damai. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut membawa damai. Jadi ada suatu pemahaman kalau membawa damai, dia hanya adalah orang yang melanjutkan, atau adalah dia hanya objek yang melakukan. Artinya dia yang bukan berinisiatif. Ada orang lain atau ada pribadi lain, ada oknum yang sudah menciptakan damai, sehingga orang yang membawa damai hanya penerus, hanya seperti tongkat estafet untuk membawa kedamaian itu. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, yaitu tadi ini, dia sebenarnya bukan membawa damai. Dan lebih tepat diterjemahkan di dalam bahasa Inggris tadi, dalam versi King James Version disebut adalah peacemaker, orang yang menciptakan damai, bukan love maker, orang yang mencintai damai. Apalagi orang yang peace liker, orang yang menyukai damai. Tetapi peacemaker, apa bedanya peacemaker dengan peace lover atau dengan peace liker? Kalau peace lover, orang yang mencintai damai, dia bisa saja artinya memang senang hal-hal yang berbau kedamaian, tidak ingin keributan, tidak ingin ketegangan, tidak ingin konflik. Namun negatifnya adalah
untuk menghindari pertikaian atau konflik. Dia menghindari, dia menjauhi, dia lebih bagus jauh lari dari situasi itu, sehingga bisa mengakibatkan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang baru. Tetapi kalau dia peacemaker dalam suasana yang tegang, tak kala terjadi konflik, tak kala terjadi pertikaian, dia berusaha, berinisiatif, mencari cara, mencari solusi supaya pertikaian itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru, tetapi dia akan berusaha sedaya mampunya meminta pimpinan Roh Kudus, meminta hikmat dari Tuhan, bagaimana supaya ada jalan keluar yang terbaik dari setiap pertikaian, perselisihan, atau persoalan yang dihadapi, baik dalam dirinya sendiri, atau dirinya dengan orang lain, atau dengan orang lain dengan orang lain yang lainnya lagi. Dia menciptakan damai. Jadi dia tidak menghindar dari masalah. Inilah maksud pemahaman, yaitu menciptakan damai. Jadi lebih tepat harusnya diterjemahkan kata yang disampaikan Yesus itu adalah berbahagialah mereka yang menciptakan damai. Kenapa saudaraku? Karena menciptakan damai itu tidak gampang. Ada banyak orang teriak-teriak, mari kita buat kedamaian, mari kita ciptakan kedamaian. Tapi hanya slogan, tapi hanya kata-kata saja. Tidak ada suatu usaha, tidak ada suatu upaya, tidak ada suatu tindakan nyata, tindakan yang konkret. Hanya sekedar artinya lip service, manis di bibir, cuman artinya wacana semata. Tetapi orang yang memang punya suatu kerinduan menciptakan damai, dia rela melakukan apapun supaya benar-benar tercipta kedamaian. Jadi dia tidak hanya artinya bagian, tidak hanya penyerta saja, dia benar-benar inisiator bagaimana supaya terjadi kedamaian. Inilah orang-orang yang dimaksud Yesus. Dengan kata lain, tentu bukan orang yang pada umumnya. Orang pada umumnya tidak menciptakan damai. Mereka lebih cenderung penerima kedamaian atau hanya meneruskan kedamaian. Iya, memang satu sisi itu sudah bagus, itu sudah baik, itu sudah luar biasa. Tetapi ternyata kelas anak-anak Tuhan, ternyata tingkat status anak-anak Tuhan lebih tinggi lagi, yaitu tidak hanya sekedar membawa damai, tetapi menciptakan damai. Sehingga seharusnya, sejatinya, kalau ada anak-anak Tuhan di suatu lingkungan, di suatu komunitas, di suatu wilayah, harusnya di sana ada kedamaian. Karena apa? Secara otomatis, secara langsung mengalir, yaitu aura kedamaian itu, dan itu akan menular kepada sekitarnya. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan malah terjadi gontok-gontokan, sikut-sikutan, hajar-hajaran, bahkan kadang sesama hamba Tuhan terjadi artinya perebutan kekuasaan, perebutan artinya siapa yang lebih hebat, sehingga tidak ada lagi suasana yang damai. Tidak seperti itu harusnya. Seharusnya orang Kristen, anak-anak Tuhan,
harus menjadi teladan, harus menjadi pencipta kedamaian. Bahkan di tengah-tengah konflik, mereka yang harusnya mendamaikan, mereka yang harusnya menjadi penenang, penyejuk suasana, bukan malah mengkompor-kompori, memanas-manasi, membuat suatu situasi atau masalah menjadi semakin rumit, semakin runcing, semakin artinya malah melebar kemana-mana. Tidak, malah kalau ada masalah yang besar diperkecil, dan kalau ada masalah yang kecil diselesaikan, dan setelah itu tidak ada masalah. Jangan jadi membuat masalah, jangan menjadi provokator, tapi jadilah promotor yang mempromosikan, yang selalu mengkampanyekan, yang selalu menggaung-gaungkan kedamaian itu. Inilah yang maksud Yesus. Berbahagialah orang yang, lebih tepatnya tadi sudah saya katakan, menciptakan damai. Karena mereka lah disebut apa saudaraku? Yang karena mereka lah disebut anak-anak Allah. Tentu pengertian anak-anak Allah di sini bukanlah secara biologis, karena kita tahu Allah tidak mempunyai anak. Allah adalah roh. Jadi mana mungkin Allah memiliki anak seperti yang dituduhkan oleh agama yang lain. Anak Allah di sini adalah bersifat secara rohani. Artinya Allah meyakini bahwa orang yang membawa damai mewarisi sifat Allah sendiri, sehingga dia serupa dan segambar dengan Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Inilah maksudnya disebut anak-anak Allah, karena Allah memiliki sifat damai, sehingga orang yang memiliki sifat damai itu juga, yang menciptakan kedamaian itu, layak menggambarkan, layak mencerminkan Allah sendiri, sehingga dia disebut anak-anak Allah, karena sifat Allah sebagai sumber segala damai sejahtera sudah ada pada orang-orang yang menciptakan damai tersebut. Jadi sungguh luar biasa, sungguh status yang sangat-sangat membanggakan dan sangat-sangat artinya layak untuk dipromosikan sebagai anak-anak Allah. Tidak sembarang loh. Sedangkan sebagai anak seorang raja di dunia, atau sebagai anak seorang presiden, penguasa tertinggi dalam sebuah negara, kita begitu bangga, kita begitu senang. Apalagi anak-anak Allah, penguasa di atas segala penguasa. Haleluya. Raja di atas segala raja. Jadi kita akan disebut, kita akan mendapat predikat, mendapat gelar anak-anak Allah, tak kalah kita menciptakan damai. Itulah sebabnya marilah kita menjadi orang-orang, agen-agen yang menciptakan damai dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Kita menciptakan kedamaian, sehingga dimanapun orang-orang Kristen ada, suasana tetap tenang. Damai itu memberikan ketenangan, itu sudah pasti. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang kedamaian. Suatu waktu seorang raja mengadakan sayembara. Sayembara raja ini mengumumkan bahwa akan diadakan perlombaan untuk membuat lukisan yang menggambarkan tentang damai sejahtera dari seluruh penjuru wilayah kerajaan itu. Para pelukis-pelukis hebat, para pelukis-pelukis tersohor datang untuk mengikuti
sayembara yang diselenggarakan raja itu mengenai damai sejahtera. Singkat cerita, ada terpilih 3 lukisan yang terbaik dan akan diseleksi lagi menjadi 1 lukisan yang terbaik yang menggambarkan damai sejahtera. Lalu pelukis pertama disuruh menerangkan kenapa dia melukis seperti itu. Lukisannya mengenai adalah yaitu ada sebuah danau yang airnya biru, airnya begitu tenang, dan suasana langit juga begitu cerah. Awan-awan putih menggelantung, dan di danau itu ada sebuah sampan kecil, di mana di dalam sampan itu ada seorang sedang memancing ikan, yang sebenarnya ikan itu kelihatan langsung di danau itu karena airnya begitu jernih. Jadi jelas sekali ikan-ikan lagi berenang-berenang di pantai itu begitu riangnya. Dan sambil memancing, orang yang di danau itu digambarkan dalam lukisan itu sedang bersiul-siul. Lalu pelukis itu menerangkan, inilah gambaran damai sejahtera. Lalu dipanggil lagi pelukis yang kedua untuk menerangkan, mendeskripsikan tentang lukisannya. Lalu pelukis kedua menggambarkannya. Dia melukis yaitu suasana pegunungan yang hijau. Pemandangannya begitu indah. Udara yang begitu sejuk. Dihiasi dengan artinya begitu banyak pohon-pohon yang rindang. Dan di salah satu pohon itu ada 2 orang duduk, sedang bercanda, sedang bersenda gurau, tertawa begitu riangnya. Lalu pelukis kedua juga mengatakan, inilah gambaran damai sejahtera. Lalu terakhir, pelukis ketiga dipanggil untuk menerangkan mengenai lukisan yang dia buat. Lalu pelukis ketiga menjelaskan lukisan yang dia buat. Dia berkata, lukisannya itu mengenai sebuah laut yang lagi bergelora. Laut itu kelihatan hitam. Kenapa hitam? Sebenarnya air laut tidak ada yang hitam. Laut itu kelihatan hitam karena pantulan dari langit yang sedang hitam, yang langit yang sedang gelap. Karena apa? Hujan mau datang, badai lagi mau mengamuk, angin topan ingin berhembus. Begitu juga gelombang tinggi, gulung menggulung dan menghempas batu karang yang ada di sekitar laut tersebut. Namun di satu sisi ada sebuah batu karang yang memiliki celah, di mana di dalam celah itu ada seekor burung yang dalam situasi yang tadi topan datang, badai menerpa, gelombang gulung menggulung, tapi di celah batu karang itu seekor burung dengan senangnya, dengan riangnya bernyanyi-nyanyi, berkicau, menyanyikan tentang situasi alam yang senang dihadapinya. Dia seperti tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Dia begitu riangnya. Lalu dia menjelaskan, inilah gambaran damai sejahtera. Dan tahukah saudara, lukisan manakah yang dipilih raja akhirnya yang menggambarkan tentang damai sejahtera? Ternyata yang dipilih adalah lukisan yang ketiga. Mengapa demikian? Karena memang kedamaian itu bukan tak kalah suasana semuanya adem ayem, tenang. Kedamaian juga bukan tak kalah suasananya semua baik-baik saja. Itu namanya zona nyaman. Kedamaian juga bukan semuanya beres, semuanya terjadi. Saudara, kedamaian itu yang sejatinya adalah tak kala ada masalah yang besar, dia tetap bisa
damai. Dia seperti tidak terpengaruh. Dia tidak terkontaminasi dengan situasi itu. Kedamaian juga berbicara bukan semuanya terkendali, tidak. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi damai bukan berarti tenang, tapi dia bisa menenangkan. Damai berarti artinya dia bisa tenang walaupun suasana sedang tegang. Damai berarti artinya dia bisa berpikir jernih, berpikir baik, tak kala situasi sedang tidak benar, tak kala situasi sedang kacau. Damai berarti dia bisa mengambil solusi yang tepat, solusi yang terbaik, tak kala semua orang lagi gegabah. Inilah orang-orang yang menciptakan damai. Dan seharusnya anak-anak Tuhan adalah seperti itu, supaya kita disebut tadi orang-orang sebagai anak-anak Allah, karena kita menciptakan kedamaian. Semoga ini memberkati kita. Marilah dimanapun kita berada, kita menciptakan damai. Kalaupun belum bisa menciptakan damai, minimal kita perlahan-lahan memberikan, memancarkan kedamaian. Lalu kita berinisiatif menciptakan kedamaian, supaya layaklah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.